Memutus kekerasan di Papua. Kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata terus terjadi di tanah Papua. Butuh kehendak politik yang kuat untuk memutus rantai kekerasan ini. Kekerasan terakhir terjadi di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang mengakibatkan seorang guru tewas dan 7 orang terluka. Selain menyerang warga, dalam peristiwa yang terjadi Jumat lalu, kelompok kriminal bersenjata KKB juga membakar rumah dan sekolah. Teror kepada guru dan warga sipil lainnya, seperti tenaga kesehatan, di wilayah Papua sudah beberapa kali dilakukan KKB. Pada Oktober 2023, misalnya, KKB menyerang 5 tenaga kesehatan di Puskesmas Distrik Amuma, Yahukimo. Kekerasan oleh KKB juga menunjukkan peningkatan. Catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua, sebanyak 71 orang tewas dalam 85 kasus kekerasan di tanah Papua selama periode 1 Januari hingga 9 Desember 2024. Dari 71 korban tewas itu, 40 orang adalah warga sipil, 15 orang aparat keamanan, 15 orang sipil bersenjata, dan 1 warga negara asing. Jumlah korban dan kasus kekerasan pada 2024 ini lebih banyak dibandingkan dengan 2023. Pada 2023, terjadi 65 kasus kekerasan dengan 40 orang tewas. Selain korban jiwa, kekerasan di Papua juga mengganggu pelayanan dasar kepada publik seperti pendidikan dan kesehatan di daerah itu. Kian banyaknya kekerasan di Papua menjadi ironi, karena pada 2023 dan 2024, pemerintah intensif melakukan pendekatan kesejahteraan. Sepanjang tahun itu, pendekatan kesejahteraan antara lain dilakukan Presiden saat itu Joko Widodo dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur dan mengunjungi Papua untuk menyapa warga setempat. Langkah ini melengkapi kebijakan lainnya seperti otonomi khusus yang dilakukan sejak tahun 2001. Namun di tengah ironi ini, KKB membebaskan pilot Susi Air Philip Mertens yang mereka sandra selama 19 bulan. Warga Selandia Baru itu disandra KKB sejak 7 Februari 2023 dan dibebaskan pada 21 September 2024. Pembebasan Mertens tidak lepas dari peran tim mediasi yang dipimpin mantan penjabat Bupati Nduga Edison Wijangke. Belajar dari penyanderaan Mertens, persoalan di Papua ternyata dapat diselesaikan dengan dialog, bukan dengan kekerasan. Di tengah sejumlah upaya yang selama ini telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Papua, jalan dialog perlu lebih diintensifkan di samping pendekatan lainnya. Banyak kajian telah dilakukan untuk menjalankan dialog dan mencegah kekerasan di Papua. Tiap-tiap pihak juga telah saling mengetahui posisi dan keinginan dalam dialog guna menciptakan perdamaian dan keadilan di Papua. Kini, yang dibutuhkan adalah kehendak politik yang kuat untuk menggelar dialog tersebut. Kekerasan tak pernah menyelesaikan persoalan dan hanya menimbulkan lingkaran dendam. Jangan sampai kita kehabisan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan Papua. Anda berada di segmen Ulas Kompas dan kita akan bahas apa yang menjadi edisi di Harian Kompas pada hari Selasa 25 Maret 2025. Di halaman pertama saudara bisa Anda saksikan ini adalah visual atau gambar yang menunjukkan kendaraan yang akan atau sedang melintasi sebuah ruas jalan tol. Ini adalah kendaraan yang berjalan menuju pintu keluar Taman Martani di Kecamatan Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melintasi jalan tol Yogyakarta-Solo segmen Prambanan Taman Martani pada Senin 24 Maret 2025. Ruas tol itu dibuka dengan arus searah pada pukul 7 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat untuk memecah kepadatan kendaraan pemudik di gerbang tol Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Sementara di bagian bawahnya saudara, ini ada informasi terkait dengan keamanan pemudik dengan judul kerawanan di jalur arteri diantisipasi. Pemudik yang melintas di jalur arteri mesti meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Sebab mayoritas titik yang rawan terjadi kecelakaan berada di sepanjang jalur arteri. Antisipasi dari pemerintah dan pemudik dibutuhkan agar potensi kecelakaan selama mudik Lebaran 2025 dapat ditekan. Hasil analisis Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, terdapat 780 lokasi rawan kecelakaan di seluruh Indonesia. Lokasi rawan itu mayoritas berada pada jalur arteri di daerah Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sementara di bagian sebelah kanan, ini ada judul besar yang ditulis oleh Harian Kompas, dan antara janjikan profesionalisme.
Danantara mengumumkan 18 pengurus profesional lintas negara dan bebas titipan politik untuk pulihkan kepercayaan publik dan pasar. Genap sebulan diluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara akhirnya mengumumkan sederet nama yang duduk di kursi eksekutif organisasi pada hari Senin 24 Maret 2025 di Jakarta. Pemilihan orang-orang ini diklaim berdasarkan rekam jejak profesionalitas di bidang yang bersangkutan dan bebas dari muatan politis. Sementara di halaman berikutnya, di halaman 15 saudara, ya Anda bisa saksikan nanti di halaman 15 itu adalah 31 duta besar siap bertugas. Duta besar yang dilantik Presiden Prabowo Subianto didominasi diplomat karir. Selain itu juga ada politisi, purnawirawan, TNI dan mantan staf khusus Presiden. Presiden Prabowo Subianto melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang bertugas di 31 negara dan beberapa organisasi internasional. Dari para duta besar yang dilantik, sebanyak 25 orang diantaranya berlatar belakang sebagai diplomat karir. 6 duta besar lainnya terdiri atas politisi, purnawirawan, prajurit TNI dan mantan staf khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Informasi selengkapnya sudah dapat Anda simak di laman atau di Harian Kompas di edisi Selasa 25 Maret 2025 dan juga ada di laman kompas.id. Kami akan kembali dengan segmen Mudik Lebaran, Mudik Gesit. Salah satu informasinya adalah soal penerapan sistem satu tiket untuk penumpang dengan kendaraan roda 4 atau lebih di Pelabuhan Merak. Kami akan kembali sesaat lagi.